ke pohon atau batu atau yang lainnya, mengambil berkah. Berkah yaitu barakah. Barakah diambil dari kata birkah dalam bahasa Arab. Barakah diambil dari kata birkah. Birkah itu adalah kolam. Kolam-kolam air. Bahasa Arabnya adalah birkah. Kolam air. Dia menampung banyak air dan diam. Itu yang namanya kolam. Menampung banyak air dan diam. Diambil dari kalimat itulah barakah. Yang melimpah kebaikannya dan terus menerus kebaikan tersebut ada padanya. Ini barakah. Thubutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Itu barakah. Thubutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Barakah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya Allah yang bisa memberikannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan berkah. Ulama tidak bisa memberikan berkah kepada murid-muridnya. Yang memberikan berkah hanya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Melimpah kebaikan Allah yang ada di tangannya kekuasaan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Melimpah kebaikan Allah yang Allah turunkan Furqan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaq." Kami telah berikan berkah kepada dia dan kepada Ishaq. Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, "Wa ja'alani mubarakan," dan Allah menjadikanku berberkah. Nah, dengan dalil-dalil yang datang, maka yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Tidak ada makhluk, baik itu malaikat atau nabi atau rasul, siapapun makhluk tersebut untuk memberikan berkah, tidak bisa. Dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah yang Allah berikan itu bisa pada tempat, bisa pada waktu, bisa pada sosok manusia. Berkah yang Allah berikan pada tempat seperti yang Allah berikan pada masjid ini misalnya. Salatnya kita di masjid ini berbeda dengan kita salat di rumah. Salatnya kita di masjid ini 25 sampai 27 kali lipat dibanding kita salat di rumah kita. Masjid-masjid manapun berberkah, salat di sana berbanding 25 sampai 27 kali lipat daripada salat di rumah. Nah, dan salat di Baitillahil Haram, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu berkah yang Allah berikan untuk tempat di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat dibanding tempat lain. Salat di Masjidil Nabawi lebih baik daripada 1.000 kali lipat daripada tempat lain. Salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada 500 kali lipat
daripada tempat lain. Atau seseorang yang dia sengaja keluar dari rumahnya, kita keluar nih dari Bandung sengaja untuk sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, mau sholat apapun itu, sholat sunnah atau sholat wajib, sengaja kita keluar hanya untuk sholat. Selesai sholat kita keluar dari Masjidil Aqsa, tergugurkan dosa-dosa kita semuanya seperti terlahirkan kembali. Kayaumi waladathu ummuh, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Selesai dia sholat dan keluar dari masjid. Tetapi berkah yang Allah berikan pada tempat tersebut lazimah, tidak muta'addi. Dia hanya menetap di tempat tersebut, tidak bisa berpindah ke benda lain. Maksudnya ketika seseorang dia mengusap-ngusap lantai masjid, dimanapun itu masjid, atau di Masjidil Haram sekalipun dindingnya diusap-usap, ya, dia letakkan pipinya, badannya, dadanya di lantai atau di dinding Masjidil Haram, atau di Masjidil Aqsa, atau di Masjidil Nabawi, tidak berpindah berkah tempat tersebut ke tubuh dia, karena berkah yang ada pada tempat adalah lazimah. Betul, ada syariat seseorang untuk beriltizam, dia menempelkan pipinya, dadanya, lengannya antara Hajarul Aswad dengan pintu. Itu pun bukan berkah Ka'bah, tetapi barakatul aman, berkah kita mengamalkan amalan yang datang dari Nabi SAW. Berkah yang ada pada Hajarul Aswad adalah barakatul aman. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Hajarul Aswad, "Inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' laula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu." Aku ini benar-benar tahu engkau ini hanyalah sebongkah batu. Tidak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa memberikan madarat. Wahai Hajarul Aswad, engkau hanya sebongkah batu. Tidak bisa mendatangkan keselamatan, tidak bisa mendatangkan rizki, tidak bisa mendatangkan anak, jodoh, kedamaian, ketentraman. Engkau tidak bisa mendatangkan bencana, sakit, wabah. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, mustahil aku akan mencium. Jadi berkah apa pada Hajarul Aswad? Barakatul ilm, barakatul amal. Berkah mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajarul Aswad, kita mencium Hajarul Aswad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristilam, menyentuh Hajarul Aswad, mencium tangannya, itu yang kita lakukan, barakatul amal. Karena siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun cinta Allah kepada dia dan Allah ampuni dosa-dosa dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, andaikan kalian jujur cinta kepada Allah, maka ikutilah tuntunanku, ikutilah aku, maka dengan itu Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini barokah yang ada pada tempat. Kemudian ada barokah yang Allah berikan pada waktu. Seperti bulan Ramadan, berkah yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan-bulan lain full, satu bulan penuh. Ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, kata Rasulullah SAW. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah kebaikan di dalamnya. Ada 10 hari pertama di bulan
Dzulhijjah. Seseorang yang dia melakukan amalan apapun, baca bismillahirrahmanirrahim ketika mau baca Quran, baca Al-Fatihah misalnya, atau dia berzikir dengan zikir apapun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu lebih baik daripada seseorang yang dia berjihad di jalan Allah. Kecuali seorang mujahid yang tidak kembali lagi jiwa raganya, tidak kembali lagi hartanya kepada keluarganya. Baru mujahid yang seperti itu lebih besar pahalanya daripada yang hanya sedekah dengan 1.000 rupiah, dengan 500 rupiah. Amalan apapun di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya, atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari seorang yang berjihad di jalan Allah. Berkah yang Allah berikan pada waktu sepertiga malam terakhir. Allah mengabulkan doa di waktu tersebut. Allah mengampuni doa orang yang beristighfar di malam tersebut. Ya, sepertiga malam terakhir di bulan, di setiap malam, sepertiga malam terakhir. Ini berkah yang Allah berikan pada waktu. Ada berkah pula yang Allah berikan pada sosok manusia, yaitu kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Harun, semua nabi, semua rasul, berberkah tubuh mereka. Datang banyak dalil dari Nabi SAW bagaimana mereka para sahabat berebut untuk mendapatkan air liur Nabi SAW. Sampai berkata Sahal, orang Quraisy pada saat itu ketika membuat perjanjian Hudaybiyah, belum pernah aku melihat suatu pengikut memuliakan pemimpinnya seperti sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Tidak ada air liur yang jatuh ke tanah, belum sampai jatuh ke tanah diperebutkan itu oleh sahabat-sahabat Muhammad. Para sahabat mereka berebut untuk mengambil air bekas wudhu Nabi SAW. Famin nadi'in wa na'il, muttafaqun alaih. Di antara sahabat ada yang mengambil, mengusapnya, ada juga yang memercikkan ke tubuhnya. Sahabat berebut untuk mengambil air bekas minum Nabi SAW. Rasulullah sampai minta izin kepada Abdullah ibn Abbas yang pada saat itu masih anak-anak, bolehkah bekas air minum ini kuberikan kepada syekh, kepada maha guru, kepada sepuh yang ada di sebelah kiriku? Maha guru dia, ajengan paling hebat. Ya, setelah para nabi dan para rasul, ulama terbaik di alam semesta setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bolehkah aku berikan air minum ini kepada sepuh, ya, orang tua yang ada di sebelah kiriku? Kata Abdullah bin Abbas, enggak. Para sahabat mereka mengambil sandal Nabi, bantal Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat mereka dibagi-bagikan rambut Nabi SAW ketika haji wada. Rasulullah SAW dicukur rambut beliau, digundul rambut beliau. Rasulullah SAW memanggil Abu Talhah. Rasulullah SAW memanggil Abu Talhah dan berkata, ya Abu Talhah, bagikan rambutku ini kepada para sahabat. Dibagikan kepada para sahabat. Ummu Salamah, istri Nabi SAW, kalau seandainya ada orang sakit mata, diambil beberapa helai rambut Nabi SAW, kemudian dimasukkan ke dalam air dan dioleskan ke mata yang sakit, langsung sembuh. Khalid ibn Walid menempelkan beberapa helai rambut Rasulullah SAW di kolan suah atau di peci beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berwasiat untuk memasukkan beberapa helai rambut Nabi SAW ke dalam kain kafan beliau. Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian diludahi mata Ali bin Abi Thalib dan sembuh pada saat itu seakan-akan tidak pernah sakit mata.
Ada sahabat Nabi SAW yang ditugaskan untuk satu tugas pulang dalam keadaan tulang kering, kaki beliau patah. Tulang kering patah. Kemudian diludahi oleh Nabi SAW, sembuh seakan-akan tidak pernah patah sebelumnya. Ada sahabat Nabi sengaja menunggu kain yang dihadiahkan oleh seorang ibu-ibu ke Nabi SAW agar dipakai dulu oleh Rasulullah SAW. Setelah dipakai oleh Rasulullah SAW, didatangi oleh sahabat ini dan berkata, "Ya Rasulullah, aku menginginkan pakaianmu itu." Rasulullah SAW kemudian masuk lagi ke rumahnya, ya, kemudian memberikan kain tersebut kepada sahabat yang meminta tadi. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Para sahabat yang lain mengerumuni sahabat tersebut dan berkata, "Engkau sudah tahu Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta apapun kepadanya. Kenapa engkau masih meminta baju yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW membutuhkannya." Kata sahabat ini, "Aku ingin menjadikan kain tersebut menjadi kain kafanku nanti ketika aku mati." Wa kana kafanu. Dan kemudian kain tersebut menjadi kafan orang tersebut. Mengambil berkah bekas kain Nabi yang pernah dipakai, bekas tubuh Nabi SAW. Sampai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ketika mati, anaknya Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang yang soleh, meminta kepada Nabi SAW agar baju Nabi dipakaikan kepada ayahnya. Dikeluarkan lagi dari kubur, dipakaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat orang kafir andaikan sekalipun mendapatkan kain dari Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan lagi engkau salatkan orang munafik selamanya. Ya. Nah, jadi ada pada tubuh Nabi SAW barokah. Pernah Rasulullah SAW beliau mengusap wajah seorang sahabat, kemudian sahabat tersebut sampai umurnya 100 tahun lebih tidak ada kerut di wajahnya. Dan para sahabat yang lain, mereka mengusap wajah sahabat tersebut untuk mengambil berkah bekas usapan tangan Nabi SAW. Jadi wajah sahabat ini sering diusap-usap sama sahabat yang lain. Bukan karena mengambil berkah pada wajahnya, tetapi mengambil berkah dari bekas usapan tangan Nabi ke wajah sahabat tersebut. Nah ini, jadi apa? Barokah yang ada pada tubuh Nabi SAW. Dan ini pun hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Tidak dikenal sama sekali Islam yang dibawa oleh Nabi SAW mengambil berkah kepada orang soleh itu kepada selain beliau di zamannya, ke Abu Bakar misalnya, ke Umar, ke Uthman, ke Ali, yang sudah jelas mereka adalah wali Allah, yang sudah jelas mereka adalah orang-orang soleh pasti penghuni surga. Nggak ada. Mukhadram adalah mereka yang hidup di zaman Nabi tetapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Muslim, beriman dengan apa yang datang dari Nabi dan meninggal dalam keadaan Muslim. Ya, mereka tergolong tabi'in kibar. Mereka bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali. Tidak ada mereka mengambil berkah dari bekas air wudhu Abu Bakar, bekas air minum Umar, bekas baju Uthman, ya, kemudian keringat Ali bin Abi Thalib, enggak, keringat Rasulullah SAW diambil berkahnya oleh Ummu Haram. Ya, keringat Rasulullah SAW sampai diambil oleh Ummu Haram. Nah, jadi sampai mengusap, mencium-cium tangan ulama, mencium-cium tangan ajengan, mengusap-usap serban baju mereka untuk mengharap berkah, itu tidak ada dalam agama Islam. Yang demikian hanya khusus untuk para nabi dan para rasul. Yang sebenarnya ada berkah pada setiap muslim yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada berkah pada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratun barakatuha kabarakatil muslim. Sesungguhnya di sana ada pohon
yang berkahnya seperti berkah Muslim. Berarti di sini apa? Yang berkahnya seperti berkah Muslim. Kata Rasulullah SAW, di sana ada pohon yang berkah pada pohon tersebut seperti berkah yang ada pada seorang Muslim. Berarti apa? Setiap Muslim ada berkahnya. Berkah apa yang ada pada seorang Muslim? Ketakwaannya. Yang itu menjadi berkah pada seorang Muslim adalah al-khair, al-amal, kebaikan yang ada pada Muslim tersebut, tutur kata yang baik, muamalah yang jujur dan amanah, akhlak yang luar biasa tingginya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ibadahnya, akidahnya, tidak ada yang merugikan siapapun. Muslim dia bukan ancaman untuk keluarganya, dia bukan ancaman untuk lingkungannya, dia bukan ancaman untuk masyarakatnya. Muslim dia bukan ancaman untuk negaranya. Muslim dia rahmat untuk alam semesta, sebagaimana Islam ini rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Muslim dia menjadi kebaikan untuk apapun yang ada di sekitarnya, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, ikan yang ada di lautan mendoakan seorang talibul ilm, pelajar, penuntut ilmu, karena kebaikan mereka sampai kepada semut yang ada di dalam lubangnya, ikan yang ada di lautan. Nah, jadi berkah apa sih yang ada pada Muslim itu? Berkah tadi, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ya. Ketika ada seorang ulama, ambillah berkah dari ulama tersebut, maksudnya ambillah ilmunya. Ketika ada seorang ulama mengatakan ambillah berkah dari orang soleh tersebut, maksudnya ikutilah atau tirulah amalan-amalannya. Orang soleh tersebut dia mudah untuk bersedekah, dia rajin untuk qiyamul lail, tiru. Itu maksudnya mengambil berkah dari orang soleh. Itu maksudnya mengambil berkah dari ulama, bukan mencium-cium tangannya, berebut untuk mencium-cium tangannya, mengusap-ngusap tubuhnya. Boleh mencium tangan ulama untuk memuliakan ulama, boleh di dalam Islam. Bahkan mencium kening mereka untuk memuliakan mereka, boleh di dalam Islam. Tetapi mencium mereka dalam rangka mengharapkan berkah dari mereka, agar sehat tubuhnya, agar lapang rizkinya, selamat perjalanannya, yang seperti ini syirik. Baik, kita kembali ke pelajaran kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah di sini, ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala wa qaulullah taala afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Baik. Surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 berhala besar yang ada di negeri Arab pada saat itu. Banyak berhala-berhala lain, banyak seperti Dzul Khulasah yang ada di suku Daus, Ka'bah. Ya, Ka'bah yang dibuat oleh suku Daus namanya Dzul Khulasah. Ada lagi Hubal, ada lagi tuhan-tuhan yang mereka buat di rumah-rumah mereka, baik itu bentuknya dari makanan atau batu yang mereka dapatkan ketika safar. Nah, yang terbesarnya adalah yang Allah sebut di surat An-Najm,
Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Nah, 3 berhala besar. Yang pertama adalah Al-Lat, seorang soleh yang dia suka berbagi makanan ketika datang musim haji. Membagi-bagi makanan gratis kepada para jamaah haji. Ketika meninggal, bangun nisan besar di atas kuburannya, diletakkan batu putih di dekat kuburannya, dibuat halaman luas di depan kuburannya, dibuat juga tempat penyembelihan di samping kuburannya, menjadikan Lata sebagai perantara antara mereka orang-orang musyrikin Quraisy dengan Allah. Mereka sembelihkan dulu unta, sapi, domba mereka untuk Lata, kemudian berdoa kepada Lata, ya Lat, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Kalau mereka berdoa langsung kepada Allah, kecil hati mereka, nggak akan mungkin diterima, didengar aja nggak mungkin, apalagi dikabulkan. Karena mereka sebagai pendosa, banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka jadikan orang soleh yang sudah meninggal sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy meyakini bahwasanya Allah yang memberikan mereka keselamatan, Allah yang memberikan mereka rizki, yang memberikan mereka anak, tetapi untuk berdoa langsung kepada Allah kecil hati mereka. Maksudnya kayaknya nggak mungkin deh. Saya sebagai seorang pendosa untuk langsung doa kepada Allah. Akhirnya mereka menjadikan orang yang sudah mati, orang soleh sebagai perantara. Ya Lat, wahai orang soleh, Lat, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka tidak meyakini Lat yang bisa memberikan mereka kekayaan, anak, jodoh, keselamatan, sembuh. Enggak. Mereka meyakini Allah yang mendatangkan itu semua. Berarti apa? Lebih besar lagi kesyirikan andaikan diyakini bahwasanya penghuni kubur itulah yang bisa mendatangkan rizki, yang bisa mendatangkan berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan Lata. Tapi pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan semua kuburan-kuburan yang meninggi dari atas tanah, yang bernisan-nisan tinggi-tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Wahai Ali, jangan engkau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Wala suratan illa tamastah, dan juga jangan engkau tinggalkan gambar kecuali engkau hancurkan. Ali bin Abi Thalib. Ini Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa itu Uzza? Uzza adalah pohon keramat. Pohon keramat yang ada jinnya. Biasanya benda-benda keramat, tempat-tempat keramat itu ada penunggunya, ya. Misalnya ada keris bisa terbang. Ada saja yang seperti itu, sangat mungkin. Untuk lebih percaya lagi, orang-orang ghafil, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti agama, biar lebih percaya lagi. Nih benar kan, bisa ngedatangin rezeki, bisa ngedatangin sembuh. Setan dia yang membuat keris bisa terbang, benda-benda pusaka bisa mengeluarkan cahaya, bisa tiba-tiba ada emas di kotak tersebut. Sangat mungkin kerjasama musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, para syayatin wal abalis, para setan dan para iblis. Terbukti ketika Khalid bin Walid
radhiyallahu taala anhu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebang pohon Uzza. Ketika ditebang oleh Khalid bin Walid pohon keramat tersebut, kalau di urang mahnya siga caringin kayak pohon beringin yang bagi sebagian orang kelihatan angker, atau sebagian pohon-pohon yang dikeramatkan, pohon apapun itu, ditebang oleh Khalid bin Walid. Setelah itu laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kau dapatkan sesuatu ya Khalid? Tidak ada ya Rasulullah. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Oh, dibongkar sama Khalid bin Walid. Sami'na wa ta'na. Mereka para sahabat seperti itu, bongkar sampai ke akar-akarnya. Sami'na wa ta'na. Mereka tidak mencukupkan, ya sudah aku tebang ya Rasulullah, apalagi? Ya, enggak. Kata Rasulullah, bongkar sama mereka. Dibongkarlah oleh Khalid bin Walid. Muncullah pada saat itu nenek-nenek, ya, wanita tua keluar dalam keadaan telanjang, rambutnya berurai panjang, ditebas oleh Khalid bin Walid. Kata Rasulullah SAW, tilkal Uzza, itulah Uzza itu. Jadi ketika ada orang yang berdoa di pohon keramat Uzza, itu ada respon dari pohon Uzza. Misalnya minta emas, datang emas itu. Dikasih cincin, melenting cincin sampai ada di depan dia. Ada suara, ada bunyi, ada cahaya. Jangankan yang sudah berpadu dengan jin sekian lama seperti itu, jin kafir. Anak sapi yang dibuat oleh Samiri dan yang lainnya dari kalangan Bani Israel, dari perhiasan anak sapi, lahu khuwar. Allah bilang, lahu khuwar, bisa keluar suara seperti anak sapi berbicara, seperti anak sapi. Nah, anak sapi itu bukan berbicara, bukan mengaum, apa namanya anak sapi? Ngorok gitu. Nah. Kalau kambing mengembik, kalau sapi no. Wah, gak lulus bahasa Indonesia nih. Ayam berkokok, kalau sapi apa? Murojaah lagi nanti ya. Kalau bahasa Arabnya lahu khuwar, kalau sapi itu punya khuwar, ada suaranya, ada suara sapi. Ya. Itu yang dibuat oleh Samiri, ada fitnah sehingga yakin Bani Israel itulah Tuhan mereka. Kata mereka ini juga Tuhan Musa, tapi lupa Musa. Nah. Fitnah. Itu Uzza, ya. Dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian yang ketiga ada Mana. Mana adalah batu yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan. Ya. Diburu berkah. Berdoa mereka di sana, mengharapkan keselamatan, kesehatan, kaya raya, kesuksesan. Anak, minta jodoh. Dihancurkan menjadi kerikil-kerikil kecil manah tersebut oleh para sahabat atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga berhala ini, baik itu kuburan orang saleh, baik itu pohon keramat atau batu keramat yang dijadikan atau diyakini bisa mendatangkan berkah, hukumnya adalah syirik di dalam Islam dan dihancurkan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hukumnya syirik. Ketika ada kaum muslimin di zaman Umar, di zaman kekhilafan Umar bin Khattab, mereka memburu salat di bawah pohon Ridwan. Pohon Ridwan. Di mana para sahabat mereka membaiat Nabi SAW di bawah pohon tersebut.
Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu langsung menebang pohon Ridwan tersebut. Jangan sampai ada bekas lagi di sana pohon Ridwan. Jangan sampai ada orang sengaja ke sana untuk sholat mengharapkan berkah di tempat apa? Di tempat itu nggak ada berkah. Ya. Nah, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang mengambil berkah, mengharap berkah. Udah bahasa Indonesianya ngalap berkah ya. Ke pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat, air terjun keramat, telaga keramat, gua keramat, gunung keramat, bukit keramat, apapun itu diyakini bisa mendatangkan berkah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena yang bisa mendatangkan berkah hanyalah Allah. Dalam hal ini dia melakukan syirik uluhiyah war rububiyah. Dia melakukan syirik al-uluhiyah karena dia berdoa kepada selain Allah. Dia melakukan syirik dalam hal rububiyah karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan rizki kepada dia. Beda dengan orang kafir Quraisy dulu. Syiriknya uluhiyah, mereka masih meyakini yang mendatangkan rizki adalah Allah. Nah, makanya di antara kebenaran ucapan para ulama, orang musyrik zaman sekarang itu lebih parah daripada orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik zaman dulu mereka melakukan kesyirikan di saat mereka lapang, dan mereka melakukan kesyirik, dan mereka tidak meyakini orang yang mereka sembah, batu yang mereka sembah itu bisa mendatangkan rizki atau keselamatan, kesembuhan untuk mereka. Tapi orang zaman sekarang mereka melakukan kesyirikan di saat lapang dan di saat darurat, terdesak. Dan mereka meyakini bahwasanya benda yang mereka sembah itulah yang bisa memberikan berkah kepada mereka. Baik. Kita lanjutkan langsung ke hadis ya. An Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkannya Makkah, Bani Thaqif dan banyak suku-suku Arab masuk Islam. Mereka semua keluar untuk memerangi Hunain. 12.000 pasukan. Bayangkan, 12.000 pasukan. Di tengah perjalanan, mereka merasa ujub. Sebagian mereka merasa ujub. Sebagian mereka, enggak semuanya. Mereka ujub dengan banyak jumlah mereka. 12.000 orang, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita sekarang ini? Allah Subhanahu wa taala sampai mengekalkan kejadian tersebut di surat At-Taubah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan di hari Hunain ketika kalian ujub, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, sungguh jumlah itu tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah. Yang akhirnya kalian pontang-panting, tunggang langgang, terasa sempit dunia ini bagi kalian. Yang tersisa di medan perang tersebut hanya 3. Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Abu Sufyan bin Harith. Selebihnya pergi lari. Dari 12.000 orang, hanya 3 yang tersisa. Subhanallah. Ujub, berbahaya ujub. Nah, kejadian itu, ini juga lah yang terjadi, atau perjalanan menuju Hunain, ini juga lah yang terjadi. Ketika kami sedang perjalanan ke Hunain, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr, yang kami baru masuk Islam. Kami belum lama meninggalkan kekufuran. Kayak tadi juga. Tadi mereka yang merasa bangga dengan jumlah itu bukan mereka yang sudah lama masuk Islam, mereka yang baru-baru masuk Islam. Ya. Inilah udzur yang disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, inilah udzur kami belum banyak tahu tentang tauhid. Ya. Walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Di tengah perjalanan kami melihat ada sidrah, pohon sidr.
pohon bidara. Ya, kalau pohon bidara itu ya ketika ana lihat di Dammaj, di Yaman, pohon bidara ada yang umurnya sampai ratusan tahun. Sudah seperti pohon beringin, tapi bukan seperti pohon beringin, gimana ya? Jadi cabangnya itu, batangnya itu sudah ke bawah lagi, ke tanah lagi, nanti naik lagi ke atas. Nanti ada cabang yang lain ke bawah, ke tanah, ke atas lagi. Ya. Jadi bukan dari batang intinya saja cabang membesar pohon tersebut. Ya, besar sekali pohon sidr tersebut. Ya. Umurnya sampai beratus tahun. Nah, orang-orang musyrikin mereka yaqufuna indah. Mereka beriktikaf di depan pohon tersebut. Beriktikaf, berdiam diri, doa. Wa yanutuna biha aslihatahum. Kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang, panah, busur, tombak, pisau. Mereka gantungkan di pohon bidara tersebut. Yuqal laha dzatu anwat. Nama pohon keramat tersebut dzat anwat. Famararna bisidratin fakulna. Ketika kami melewati pohon bidara tersebut, ada di antara kami yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti ini. Seperti halnya orang-orang musyrikin, mereka punya pohon keramat dzatu anwat ini, ya Rasulullah. Buatkan untuk kami pohon keramat. Kami gantungkan senjata kami. Yang diyakini pohon tersebut bisa memberikan kekuatan kepada senjata-senjata tersebut kalau perang menang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Rasulullah SAW mendengar ucapan mereka tersebut, bertakbir Rasulullah SAW. Kaget Rasulullah SAW. Ini syirik. Allahu Akbar. Innaha sunan. Ini jalan orang-orang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Kalian barusan mengucapkan kata-kata demi Allah seperti yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Setelah orang Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, tidak berapa lama mereka berjalan melihat ada beberapa kaum menyembah berhala. Kemudian berkata orang Bani Israel ini kepada Nabi Musa, "Ya Musa, buatkan untuk kami berhala seperti ini." Kayak mereka punya berhala kayak gitu. Kata Rasulullah, ucapan Bani Israel itu sama dengan ucapan kalian. Buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Meyakini ada sesuatu bisa mendatangkan berkah, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa tahun yang lalu ada musim batu ali, batu akik, batu cincin. Ya, ketika ada sebagian mereka meyakini ada pada batu ali atau batu cincin tersebut berkah, bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan kewibawaan, bisa mendatangkan apapun itu, maka dia telah menjadikan benda tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, ya, hukumnya ini adalah syirik. Rasulullah SAW menghukumi ucapan tersebut sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, dan itu adalah ucapan-ucapan syirik, ya, menjadikan pohon yang dikeramatkan bisa mendatangkan berkah, kekuatan untuk senjata, bisa biar menang perang, itu adalah syirik. Baik. Alhamdulillah, satu bab yang sudah kita bahas pada malam hari ini, dan sudah lewat juga azan Isya. Nah, insya Allah kita cukupkan, ya, dan kita lanjutkan insya Allah di waktu lain. Nah,
Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.